kemudian ada informasi bahwa ini tidak layak juga dibahas karena persoalan aib gitu loh. Padahal kan konteksnya adalah bagaimana kita mengungkap kematian dari diplomat muda ini kan. Coba saya tanya Mas Said, saya tanya balik nih. Misalkan ternyata di dalam peristiwa itu membentuk suatu motif terhadap orang per orang. Kalau tidak kita bahas itu, bakal ketemu nggak siapa? Ya Terduga enggak, pelakunya. Ya tidak pasti karena kan informasi nggak sempurna jadi. Itu dia maksud saya. Di dalam suatu dakwaan jaksa pun di pasal 143 dan 156 KUHP yang lama ya, dijelaskan bahwa surat dakwaan itu harus cermat, jelas dan lengkap. Kenapa ada kata-kata begitu kira-kira? Karena ada satu peristiwa saja yang tidak diuraikan, akan kemungkinan dakwaan itu kabur. Nah sama dalam merangkai peristiwa juga, kalau kita menggunakan ilmu kriminologi ya, dalam menentukan terjadi suatu peristiwa yang ada hubungan dengan pidana, itu nggak boleh di-skip. Kalau kita menduga-duga, apakah polisi memang menutup informasi sebagian? Saya nggak bisa prejudice ya. Tapi yang pasti, ya artinya kan awalnya kan yang kami dengar tidak diekspos itu karena ada hubungannya dengan aib. Walaupun kami juga meyakini yang pertama itu belum tentu aib. Yang kedua, kalaupun memang itu memang aib lah ya, misalkan ya, tapi tidak diungkap dan tidak bisa mendapatkan peristiwa yang utuh sehingga kalau ada pelaku yang harusnya bertanggung jawab jadi tidak bertanggung jawab, itu justru merugikan Arya dan keluarganya. Makanya menurut saya dengan terbukanya ini, sekarang tugasnya itu ada di kepolisian dan penyidik. Coba, kalau peristiwa itu terbentuk motif, kira-kira siapa yang punya motif atas peristiwa ini?